Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Allah ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amin. Ma'asyiral mu'minin wa subhanallahi rahimakumullah, yang kita muliakan alladzi sami'na wa ata'na al-murabbi wali kita Kiai Ahmad Haiti naballahu bikum bi hayati, dan juga para jamaah Nusratul Rahman. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengikuti pengajian yang diasal murabbi Kiai Ahmad Haiti. Mudah-mudahan niat langkah kita untuk tabarukan wa ta'alluman limafatin mubarakan untuk kehidupan kita diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Sayyidul Wujud Afdhalul Wujud Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang setia mendapatkan syafaat yaumul qiyamah, yaumul uzmah, di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sedikit pengumuman, insyaallah nanti pengajian bulanan seperti halnya biasa hari Rabu ini diundur jadi hari Kamis. Hari Kamis tanggal 3. Karena apa? Itu berbarengan dengan ke hari libur, hari Nyepi. Jadi kita lebih luasa waktunya seperti itu. Jadi insyaallah pengajian bulanan bulan Maret nanti itu tanggal 3 Maret hari Kamis seperti itu. Insyaallah sekaligus penutupan pengajian bulanan dan juga pengajian mingguan. Insyaallah nanti nisfu Sa'ban kita akan ketemu dengan Hadratus Syekh kita ini Kiai Ahmad Haiti. Nanti pas malam nisfu Sa'ban Pak Kiai ya. Kita malam nisfu Sa'ban ya, mudah-mudahan Pak Kiai bisa hadir ya. Seperti hal biasa kita mengadakan baca Yasin 3 kali dengan para keluarga, kemudian dilanjutkan dengan hikmah daripada bulan Sya'ban. Setelah itu dilanjutkan dengan salat tasbih yang masing-masing diasuh dan dipimpin oleh guru kita, muallim kita Kiai Ahmad Haiti. Seperti itu. Nanti mohon jamaah menginformasikan kepada ikhwannya, saudara-saudaranya yang belum mendapat informasi. Jadi pengajian itu bulanan sekaligus tawakuf sementara itu hari Kamis. Hari Kamis kita salat subuh berjamaah seperti itu. Yang kedua, insyaallah nanti kita bertemu dengan Pak Kiai nanti pada bulan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban nanti sekaligus ada Mawahidul Husnah ya, ada tausiah dari guru kita. Setelah itu salat tasbih berjamaah. Karena banyak ibu-ibu yang menanyakan apa ada salat tasbih itu. Insyaallah ada nanti langsung yang dipimpin oleh guru kita Kiai Ahmad Haiti. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntakimi ya Rabbi
innal kabaira fil ghufrani kalamami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an ridhaan Abi Bakri wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman dzil karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana bijahiman baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madar ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara yang semuanya insya Allah dimuliakan, dirahmati dan sekaligus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelah sana. Rahmat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia agung, manusia yang tiada duanya. Beliau adalah junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya, yaitu mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amin. Allah pakai kurang ini mungkin. Oh, Oke. iya. Nah, udah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, Bang. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan malam 27 bulan Rajab tahun ini. Ini malam tanggalnya 27 bulan Rajab. Bulan Rajab, bukan bulan Februari saya ngomongnya, tapi bulan Rajab. Hari ini tanggalnya 27 bulan Rajab tahunnya 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih berada pada bulan Rajab, bulan yang istimewa, bulan yang istimewa. 1 tahun kata Allah ada 4 bulan istimewa,
yang tiga berurutan, yang satu mencil, ya sendirian. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang mencil Rajab. Rajab biasa kita nyebut Rajab, gitu, Rajab. Ini termasuk 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia. Oleh karena itu pada bulan Rajab ini atau setiap datang bulan Rajab ada doa juga yang patut kita panjatkan kepada Allah. Doanya kita sudah hafal tentunya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya. Allahumma wahai Allah, barik lana berkailah kami fi Rajaba pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikanlah umur kami ya Allah bisa memasuki bulan suci Ramadan. Itu doa yang asal begitu. Nah, sebab sekarang ada corona, itu doa dirangkum menjadi doa Rajab dan doa tolak corona. Doanya bisa dilakukan. Kalau ingin dengarkan dulu, nanti ditirukan bareng-bareng begitu ya. Ya. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Ya Qawiyyu ya Matin ihfaz lana wal muslimin wa salimil Indonesian minal virus COVID-19. Bisa ya? Bisa insyaallah. Iya. Jadi Allahumma barik lana, wahai Allah berkailah kami fi Rajaba pada bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikanlah umur kami bisa memasuki bulan Ramadan, wa sallimna min corona selamatkanlah kami dari corona. Ya Qawiyyu ya Matin, wahai Allah yang kuat, ihfad lana wal muslimin, jagalah kami dan orang-orang Islam, wasallimil Indonesian dan selamatkanlah warga Indonesia. Indonesian itu orang-orangnya, kalau Indonesia negaranya. Minal virus COVID-19, selamatkanlah dari virus COVID-19. Begitu. Hafal nggak kira-kira ya? Bisa diulang lagi? Boleh diulang? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Ya Qawiyyu ya Matin ihfaz lana wal muslimin wa sallimil Indonesian minal virus COVID-19. Bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Ya Qawiyyu ya Matin ihfaz lana wal muslimin wa salimil Indonesian minal virus COVID-19. Hafal insyaallah hafal dan bisa dibaca nanti di rumah.
sambil mau nidurin anak, begitu dibaca itu pelan-pelan. Akhirnya anaknya tidur. Sudah anaknya tidur, ngapain kita? Nggak tahu, tidur juga katanya, ya tidur juga. Ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan Rajab ada peristiwa yang besar, bahkan sangat besar. Peristiwa itu tidak ada ulangan lagi kayaknya. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra, Asra, Yusri, Isra. Isra itu perjalanan atau dijalankannya Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dijalankan. Nabi bukan jalan sendiri tapi dijalankan. Kalimatnya aja asra fil madiyah, yusri fil mudhari, isra masdar. Itu kalau kita belajar bahasa Arab. Kalau asra artinya menjalankan. Berarti Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, dijalankan. Kalau berjalan sendiri, saro itu bahasa Arabnya. Saro Muhammad min Makkah ila Masjidil Aqsa misalnya. Nabi Muhammad berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, itu saro bahasanya, bahasa Arabnya. Tapi ini Isra. Ini diambilnya dari kalimat asra fil madi. Asra yusri mudhari Isra. Jadi Nabi Muhammad dijalankan, bukan jalan sendiri. Terus perjalanannya malam hari. Malam hari itu perjalanannya malam hari. Itu ya. Jadi Isra adalah dijalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di Makkahul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Isra. Sedangkan Mi'raj dinaikkan juga, bukan naik sendiri. Nabi Muhammad dinaikkan tuh, dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai Rafrafil A'la. Dinaikkan. Kalau naik sendiri ya nggak bisa. Nggak bisa kalau naik sendiri. Dinaikkan. Yang naikkan siapa? Ya tetap Allah. Cuma ada wasilah. Apa wasilahnya? Wasilahnya dia mengendarai buraq. Buraq itu hewan yang ada di sorga. Ketika malaikat Jibril ditugaskan menjemput Nabi Muhammad untuk diisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad supaya mencari kendaraan yang namanya buraq yang adanya di dalam sorga, Jibril langsung mencari. Ketemu dengan buraq yang jumlahnya banyak sekali. Semuanya girang, ketawa, senang. Tapi ada satu buraq kelihatannya sedih, nangis itu, nangis. Kenapa ini nangis? Kata Jibril. Sedangkan yang lain gembira, senang. Didatangin oleh Jibril. Hai buraq. Iya. Kenapa Anda nangis? Sedangkan kawan kamu tuh senang sekali, gembira. Kamu nangis kenapa? Dia jawab, semenjak 40 tahun saya mendengar ada Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sekali bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengannya. Rindu saya dengannya. Saya cuma mendengar tapi belum pernah ketemu. Saya ingin ketemu. Saya ingin ketemu. Apalagi misalnya saya ditugaskan untuk dikendarai oleh dia. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Nah, saking rindunya saat nangis terus, kata si buraq. Akhirnya, oh begitu, ya. Kalau begitu, kamu saya ajak, biar ketemu dengan beliau. Mau nggak? Alhamdulillah kalau mau diajak. Akhirnya benar buraq itu dibawa oleh Jibril.
menghadap Nabi. Akhirnya jadi kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Buruk saja mendengar nama Nabi Muhammad girang, senang, sampai nangis sebab belum pernah ketemu. Dia ingin sekali bertemu dengannya. Begitu tuh. Akhirnya Nabi Muhammad mengendari buruk. Begitu. Setelah Nabi Muhammad Mi'raj, Isra dan Mi'raj, begitu. Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha dilepas oleh malaikat Jibril. Saya tidak bisa langsung sana. Anda sendiri ajak saya. Nabi jalan, Jibril nunggu di sana. Akhirnya setelah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapannya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Doa apa itu namanya? Tasyahud. Itu diucapkan oleh Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artinya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang diberkahi dan segala rahmat yang baik lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan oleh Nabi Muhammad. Setelah Allah mendengar ucapan Nabi Muhammad begitu, Allah berkata, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Assalamu alayka, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat dan keberkahan Allah. Begitu tuh. Itu ucapan dari Allah. Semoga kamu sejahtera. Itu ucapan dari Allah pada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad mendengar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah mantap Nabi Muhammad diberi ucapan begitu untuk dirinya Nabi Muhammad saja? Apakah sudah mantap dan berhenti Nabi Muhammad, tidak ada usulan lagi? Ternyata tidak. Nabi Muhammad masih memperhatikan umatnya, termasuk kita. Nabi Muhammad berkata lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi Nabi Muhammad nggak mantap kalau cuma didoakan saya yang dapat rahmat, yang dapat kesejahteraan cuma saya. Tapi Nabi Muhammad berdoa, assalamu alaina, semoga kesejahteraan diberikan kepada kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba yang pada soleh-soleh, termasuk kita ini, termasuk kita. Didoakan oleh Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Masya Allah, Nabi Muhammad memperhatikan umatnya biar selamat seperti saya didoakan oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad masih ingat umatnya. Nabi Muhammad maka berkata, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu. Sudah diucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, malaikat Jibril mendengar. Oh, itu dialog saling berdoa, saling memanjatkan doa antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril akhirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jibril urun rembuk, kata orang sini ya, urun rembuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Begitu. Nah, akhirnya ditambah juga dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau disempurnakan, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah ketika Nabi Muhammad menghadap Allah, itu yang diucapkan pertama kali. Akhirnya kalimat itu dijadikan rukun, bukan rukun ya, dijadikan sunnah. Itu rukun betul, tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir itu termasuk rukun. Itu dijadikan rukun untuk sholat. Maka kalau kita sholat itu tidak dibaca ya nggak sah sholat kita, begitu kan? Iya. Itu tasyahud, tasyahud ya. Tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal kan sunnah abad gitu. Ini tasyahud akhir. Itu termasuk rukun sholat. Nah itu tuh. Itu yang diucapkan antara Allah dan Nabi Muhammad SAW, ditambah oleh para malaikat dengan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itulah ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Sudah menghadap pada Allah. Apa tugas yang diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW? Dan untuk umatnya tentunya kita ada di dalamnya. Tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kewajiban agar ditunaikan oleh Nabi dan umatnya, yaitu yang sudah kita maklum, diwajibkan untuk mengerjakan sholat sehari semalam, nggak tanggung-tanggung, 50 waktu. Iya, 50 kali. Sehari semalam 50 kali, coba. Kita bayangkan 50 kali berapa menit sekali ya kita kerjakan sholat tuh. Ya Allah, diterima oleh Nabi Muhammad. Baik, begitu saya mohon pamit turun. Setelah turun kebetulan masih bertemu lagi dengan Nabi Musa. Sudah ketemu Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa tanya, udah Muhammad, udah. Apa tugas anda dari Allah? Allah tugaskan saya dan umat saya suruh sholat sehari semalam 50 kali katanya. Kata Nabi Musa, wah kayaknya umat kamu gak kuat 50 kali sehari semalam. Tolong minta korting pada Allah, biar di korting. Umat saya saja yang orang yang gede-gede tinggi-tinggi gak bakalan kuat 50 waktu. Oh begitu ya, iya, berangkatlah. Ya berangkat lagi Nabi Muhammad menghadap Allah. Ketemu, minta korting. Sudah minta korting, akhirnya dikorting oleh Allah. Baik kalau begitu saya korting 5. Udah turunlah. Turun. Dengan Nabi Musa ketemu lagi, ditanya, dikorting Muhammad? Iya, berapa? 5. Jadi berapa? 45. Belum kuat umat kamu. Barangkali kamu kuat tapi umat kamu belum kuat. Minta korting lagi. Begitu. Nabi Muhammad berangkat lagi. Dikorting. Setelah dikorting terus turun, ketemu Nabi Musa minta dia korting. Akhirnya berulang kali minta korting. Terakhir tinggal 5. Setelah tinggal 5, bertemu dengan Nabi Musa lagi, ditanya berapa sekarang? 5. Gak kuat umat kamu, tolong naik lagi, minta dikorting lagi pada Allah. Saya malu katanya tuh, saya malu. Sebab saya malu, saya udah turun lah. Insya Allah umat saya kuat untuk mengerjakan sholat yang 5 itu. Turun. Nah itu bukan oleh-oleh Pak ya, bukan oleh-oleh. Kadang-kadang ada penceramah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj membawa oleh-oleh sholat yang 5. Kalau bagi saya bukan oleh-oleh, kewajiban. Bukan oleh-oleh, kewajiban, kefarduan. Kalau oleh-oleh kan terserah yang membawa kan, terserah yang membawa. Contoh nih, kalau oleh-oleh, ada orang jalan-jalan ke Bandung. Sampai di Bandung banyak peyem, tahu peyem? Peyem, sampo, peyem, tape singkong, itu peyem orang sana bilangnya. Yang ini lagi ada. Orang itu mau beli oleh-oleh. Begitu buka duitnya banyak, mesti beli oleh-olehnya yang bagus, banyak, begitu kan? Itu lihat situasinya. Tapi kalau mau beli oleh-oleh, duitnya tipis, tinggal sedikit, paling peyem yang dibeli.
Iya kan? Paling peyem yang dibeli, bawa pulang, dikasih kawan-kawan. Ditanya, kok oleh-olehnya peyem? Duitnya tipis. Tuh, maka oleh-olehnya cuma peyem. Coba kalau duitnya banyak, yang dibeli bukan peyem, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang enak-enak, kan begitu. Itu oleh-oleh. Jadi kalau Nabi Muhammad tugasnya yaitu sholat 5 waktu, kewajiban dari Allah setelah Isra dan Mi'raj. Itu bukan oleh-oleh, begitu ya. Iya. Udah maklum lah kita. Udah maklum gitu ya. Nah, setelah kita pelajari tentang Isra dan Mi'raj dengan singkat begitu, apa tugas kita sekarang? Kita sudah mengerjakan sholat yang 5 dengan rapi. Saya yakinlah ini jamaah mengerjakan sholat yang 5 itu dengan rapi. Kalau kita sudah rapi, bagaimana? Nabi menganjurkan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sabtin. Suruh anak kamu untuk mengerjakan sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Kita punya anak umur 7 tahun, suruh untuk mengerjakan sholat. Begitu. Jadi bagaimana? Ya disuruh sholat tong, sholat neng. Diajak sholat bareng. Ayo sholat bareng. Tuh, kita punya anak 7 tahun. Nabi lagi melanjutkan sabdanya itu, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anak kamu karena meninggalkan sholat kalau umurnya sudah mencapai 10 tahun. Punya anak umurnya 10 tahun enggan sholat, apalagi lebih. Punya anak umurnya 11 tahun, umurnya 12 tahun, umurnya 13 tahun enggan mengerjakan sholat. Jadi tidak mau mengerjakan sholat. Kata Nabi, wadribuhum, pukul. Supaya dipukul Tuhan. Supaya dipukul, iya. Cuma dengan pukulan yang tidak menyakitkan tentunya. Jangan anjuran Nabi, kalau punya anak umur 10 tahun masih tidak mau mengerjakan sholat, suruh dipukul. Ambil linggis tuh. Anak kamu sholat, pukul pakai linggis, mati. Urusannya beda. Nanti urusannya dengan polisi, begitu ya. Ya bukan begitu, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagaimana contohnya pukulan yang tidak menyakitkan? Gampang. Umur 10 tahun biasanya anak SD berkelas berapa ya? Kelas 1 SD. Kelas SMP. Kelas 3. Iya, kelas 3. Umur 10 tahun ya. Ya, umur 10 tahun. 10 tahun. Kelas 3 atau kelas 4 lah misalnya ya. Kelas 4 SD. Biasanya pagi-pagi mau berangkat sekolah, ini tatap muka, corona sudah nggak ada, jadi tatap muka terus. Biasanya kalau mau sekolah pagi-pagi sama bapaknya bagaimana? Pak, uang jajan Pak, begitu kan? Iyalah begitu pada umumnya. Uang jajan Pak. Kalau bapaknya tahu ini anak tadi nggak sholat subuh, bapaknya ngomong, nah, uang jajan hari ini libur. Libur Pak? Iya. Sekolah nggak libur Pak? Kenapa uang jajan libur? Bener, Bapak juga tahu sekolah nggak libur. Saya juga mau kerja nih, nggak libur, kata bapaknya. Ya kenapa uang jajan libur Pak? Masih protes tuh. Bapaknya terangkan. Nah, tadi kamu tidak sholat subuh kan? Iya Pak. Nah, sebab kamu tidak sholat subuh, uang jajan libur, berangkat. Kamu udah dikasih sarapan sama mak kamu, udah beruntung tuh, berangkat. Gak dikasih duit, ibunya juga jangan ngasih duit. Nanti bapaknya nggak ngasih, ibunya ngasih. Nah itu contoh pukulan yang tidak menyakitkan. Itu contoh. Kalau begitu berangkat, anak itu sekolah, berangkat. Sambil gerutu, kalau begitu besok saya sholat subuh biar dapat uang sekolah, uang jajan gitu. Akhirnya benar, besok sholat subuh tuh anak mau berangkat, Pak, uang jajan Pak. Tadi sholat subuh ya? Iya. Kasih sama bapaknya, nih berangkat. Besoknya sholat subuh lagi, dikasih. Begitu contoh.
pukulan yang tidak menyakitkan. Ada yang bertanya, kalau begitu sholatnya karena duit, iya kan? Karena duit, karena uang jajan, nggak masalah kalau tahap pertama. Kalau tahap pertama memang begitulah. Nih uang, ayo sholat. Nih uang, ayo ngaji. Begitu. Nanti lama-lama kan tidak ada duit ya sholat, tidak ada duit sholat. Gitu. Nah itu pukulan yang tidak menyakitkan, contohnya begitu. Akan tetapi kadang-kadang, untung di sini nggak ada. Kadang-kadang orang tuanya nggak tahu anaknya nggak sholat subuh. Kenapa? Bapak dan ibunya bangunnya jam 7. Iya. Kadang-kadang tapi alhamdulillah orang sini nggak ada gitu kan. Bapak ibunya bangunnya jam 7. Bapak ibunya juga nggak sholat subuh. Anaknya nggak sholat subuh, nggak tahu. Akhirnya mau berangkat sekolah, Pak. Duit, Pak. Uang jajan, Pak. Bapaknya nggak tahu, akhirnya diambilin. Tuh. Iya, itu sebab bapak ibunya tidak tahu anaknya nggak sholat subuh. Maka maaf, kalau punya anak, tolong bangun subuhnya, bangun paginya, bapak dan ibunya lebih awal daripada anaknya. Begitu. Sholat subuh dulu. Sholat subuh, masya Allah tuh ya. Kata Nabi, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul anak kamu karena meninggalkan sholat kalau umurnya sudah mencapai 10 tahun. Apalagi 11, apalagi 12, 13 tuh. Pukul. Nah kalau udah akil balik itu udah kewajiban sendiri, itu kewajiban sendiri, udah begitu tuh ya. Itu tentang sholat. Maka mari yang masih punya anaknya udah 7 tahun disuruh untuk sholat. Begitu tadi ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu perhatikan sholat kita, perhatikan sholat kita. Sudah baguskah sholat kita? Begitu. Belum. Kita belajar biar bagus sholat kita. Bagaimana belajar sholat biar bagus? Ya dengan ngaji. Dengan ngaji, belajar. Hadir di majelis taklim. Hadir di majelis taklim. Kadang-kadang ada orang udah umur tapi sholat subuhnya, sholatnya maksud saya bukan subuh aja, sholatnya masih ya Allah belentang-belentong. Sudah rapi, gak belentang-belentong, tapi bacaannya juga masih masya Allah kurang. Itu kurang. Makanya mesti belajar tentang sholat. Kita amalkan tuh sholat. Kita kerjakan tuh sholat tepat pada waktunya, Sholat. Ingin sempurna lagi sholat kita? Ingin? Gak ada orang ditanya ingin sempurna sholat kamu? Enggak. Gak ada. Ingin sempurna sholat kamu? Ingin. Rasulullah berkata lagi, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang menjadi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Tuh. La sholata li jaril masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Dengan berjamaah tentunya. Dengan berjamaah. Saya rumahnya jauh dari masjid Pak Ustaz, cuma dekat dengan musola. Musola itu juga namanya masjid juga. Iya. Maka kalau kita ingin sholat sempurna, punya sholat sempurna, mari kita makmurkan tuh masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kan begitu kan? Sesungguhnya yang memakmurkan itu masjid cuma orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kita sudah ikrar, saya beriman pada Allah dan hari akhir, maka makmurkan itu masjid. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah paling tidak. Begitu. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kita ingin sempurna sholat kita, mari kita ke masjid. Kalau hadis ini mendapat tempat di hati setiap muslim, ramai terus di masjid. Setiap saat ya ramai terus tuh. Iya, ramai terus tuh masjid. Mari kita ramaikan, kita makmurkan tuh masjid, begitu ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid.
rumah saya jauh Pak Ustadz dari masjid, jadi aduh gimana mau berangkat ke masjid. Justru rumahnya yang jauh tapi senang ke masjid dengan niat yang ikhlas untuk sholat berjamaah, itu lebih banyak pahalanya dibanding dengan orang yang rumahnya dekat ke masjid. Walaupun yang rumahnya dekat ke masjid senang ke masjid juga dan niatnya ikhlas, pahalanya jauhan, banyakan yang jauh rumahnya. Kalau boleh bikin bandingan begini nih, ada dua orang namanya A dan B. Yang A rumahnya cuma 3 meter dari masjid, 1 meter 2 langkah. Berarti 3 kali 2 6 langkah ya, 6 langkah itu yang A. Yang B rumahnya 100 meter dari masjid. Berapa langkah berarti? 200 langkah. Ini kita berbicara masalah sama-sama senang ke masjid, ikhlas. Yang A senang sholat berjamaah, ikhlas. Yang B senang sholat berjamaah di masjid dan ikhlas. Kalau kita lihat hadis itu, pahalanya banyakan yang jauh. Yang jauh. Seandainya 1 langkah pahalanya 10.000 misalnya, misal. Iya. Yang akan tuh cuma 6 langkah kan? Berapa kali 10? 6 kali 10? 60.000. Sedangkan B 200 langkah kali 10.000 berapa? 200 kali 10 2.000. 200 kali 10 berapa? Iya itu tuh. Banyakan mana pahalanya? Pahalanya banyakan yang jauh, pahalanya banyakan yang jauh. Begitu tuh. Kecuali kalau yang dekat ikhlas, yang tidak, yang jauh maksudnya tidak ikhlas. Ya pahalanya banyakan yang dekat, begitu kan? Ya, tapi ini enggak. Kita bicara sama-sama ikhlas, begitu tuh. Maka dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini, mari kita jadikan peringatan ini sebagai peringatan kita juga. Sholat saya sudah bagus atau belum, gitu kan? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita perbaiki, kita tambah, biar tambah bagus, tambah baik. Insya Allah barokah, begitu ya. Insya Allah barokah. Lah mungkin sampai di sini dulu, ya. Iya, husnul khotimah. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pelajaran akan datang atau pengajian akan datang, kita bisa sambung kembali. Jangan lupa pengajian bulanan pagi hari, biasanya Rabu pagi ya. Insya Allah besok diundur 1 hari jadi hari Kamis pagi. Sedangkan malam Senin besok masih ada sekali lagi. Masih ada sekali lagi. Nanti ada lagi ketemu di malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah malamnya Jumat ya. Insya Allah. Ya, malam Jumat sudah sholat maghrib, kita adakan sholat tasbih dulu ya. Insya Allah. Sholat tasbih dulu berjamaah. Tata caranya nanti diterangkan sama Ustadz sebelum melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih kadang-kadang kita jarang mengerjakan, soalnya takut ada yang lupa, nanti diterangkan, gitu ya. Iya, nanti sudah sholat tasbih, capek enggak, baca Yasin 3 kali. Udah baca Yasin 3 kali, tinggal doa selesai, kan udah waktu Isya berarti kan, tinggal sholat Isya berjamaah. Sudah sholat Isya berjamaah, insya Allah ketupat sudah nunggu di belakang. Amin. Siap. Iya, paling enggak ketupat. Ada soto Betawi, alhamdulillah, begitu. Nasi uduk, alhamdulillah, gitu. Maka diingat nanti di Sya'ban pada datang, begitu ya. Iya, marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wadiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa anil adhar wa ashabil ahyar adadana billahi miqdari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.